Ingin mendengar terlebih dahulu bagaimana kesaksian dari para PKL yang langsung bersinggungan pada malam itu. Bang Riki, sebenarnya bagaimana kejadian sebenarnya yang terjadi di malam itu? Apa yang membuat menyulut emosi segala macam sehingga terjadi ya seperti kekerasan di sana? Ya, sebenarnya begini loh Pak Okta. Sebelum kejadian yang terjadi pada malam kemarin, jauh sebelum itu sudah ada percikan. Maksud saya seperti ini. Tanggal 5 Januari 2025, jauh sebelum perwako untuk kami pedagang Permindo dibikin atau dicabut, maksudnya maaf, dicabut. Datang Satpol PP pakai 2 mobil banteng jam setengah 12 malam Minggu. Itu sebelum tanggal 16. Sebelum tanggal 16. Okay. Itu awal mulanya. Baik. Datang 2 Satpol PP melalui komandan, boleh saya sebut namanya? Silakan. Eka Putra. Datang Eka Putra ini sama pasukannya, dua mobil banteng. Posisi kami waktu itu masih legal loh Pak ya, masih legal, masih ada izin dari wali kota. Dirampas barang kami. Saya sendiri yang mengalami, barang saya di atas becak tenda, yang di sebelah saya juga ada. Oh, menjual apa? Saya pakaian, pakai laki-laki. Di sebelah saya juga ada gerobak, di samping juga ada meja. Karena yang ada dalam pikiran saya, penangkapan barang ini paling 2 atau 3 hari barang ini akan bakalan bebas. Ya udah dibiarin aja. Cuma saya video malamnya pas kejadiannya jam setengah 12, jam 1 atau jam setengah 1 kami rame-rame ke Satpol PP Pamung Praja. Saya tanya sama yang kasihnya, yang Eka Putra ini, Pak, atas dasar apa Bapak menangkap barang kami? Kami masih legal di Permindo. Kalau Bapak mau menangkap, sekurang-kurangnya ada pemberitahuan atau SOP Bapak mana? Dia tidak bisa menjawab, malah muter-muter jawabannya. Jadi tanggal 5 Bang? Tanggal 5. Setelah itu dia bilang gini, mungkin untuk meredam suasana atau gimana saya nggak tahu. Silakan Bapak datang lagi hari Senin, barang dikeluarkan katanya. Ya udah, hari Senin saya datang. Ini udah Senin keempat nggak keluar barang. Jadi yang ada di pikiran teman-teman PKL sekarang ini, kalau barang udah diambil sama Satpol PP, nggak bakalan bisa keluar. Sama kayak yang saya alami. Jadi itu yang membuat kami PKL Permindo sama Satpol PP bersikeras buat menahankan barang. Oke. Jadi itu yang baik. Yang ada di pikiran PKL sekarang, barang diambil nggak bakalan bisa keluar. Sama kayak baik. saya. Di saat kejadian itu, sebelum kejadian itu, apakah sudah ada pemberitahuan sebelumnya? Yang tanggal? Kejadian kan hari Minggu ya? Sebelum itu apakah sudah ada bentuk pemberitahuan, disurati? Kalau kemarin katanya sudah disurati, bahkan dibicarakan langsung, direct dengan para pedagang masing-masing, seperti itu? Yang disurati tanggal 16 Pak Okta? Iya, maksud saya itu. Tanggal 16. Kalau yang kejadian saya tanggal 5 belum. Oke. Kita mungkin fokus dulu Bang kepada kejadian yang di hari Minggu kemarin, begitu. Yang tanggal 16? Sudah disurati. Sudah disurati? Cuma suratnya ini, yang selama ini saya menerima surat Pak, ada tebusan dari wali kota. Wali kota, dinas perdagangan, atau pemangku jabatan yang terkait. Yeah. Tapi ini enggak cuma ada stempel, yang stempel kayak barcode gitu, yang dari Chandra Eka Putra. Cuma itu aja. Waktu kejadian itu bagaimana kronologisnya? Di tanggal 1 ya atau 2 ya? Yang hari Minggu. Yang Minggu, yang kemarin. Kronologisnya, saya lagi di kedai. Kebetulan saya nggak jualan di bawah. Di kedai atas ada kedai kosong, itu yang saya isi. Jadi rekan-rekan yang jualan kayak jualan mie, jualan sate, itu udah mau tutup Pak. Udah mau nutup tenda, bersih-bersih barang. Datang 2 unit mobil banteng, langsung merampas barang dagangan. Yang kami otomatis mempertahankan, termasuk saya juga pertahankan. Habis itu terjadilah kayak chaos atau anarkis gitu. Pamong ini juga ada yang bawa pentungan sama buat pelindung badan gitu. Langsung yang mengambil barang langsung kayak dihadang atau semacam. Makin rame ini, termasuk saya
saya diangkat, dipukulin, ini kena di apa namanya, pakai manau ya. Oke. Dipukulin, untung saya bisa berontak, lepas. Tapi yang rekan saya yang bernama Ari ketangkap dan sekarang ada di rumah sakit udah 3 hari. Posisinya udah bawa belur. Siapa yang mulai duluan, Bang? Pamong Praja. Pamong Praja? Iya, saya ada videonya. Kalau kita dengar versi kemarin dari Kasatpol PP itu para pedaganglah yang mulai lemparan batu terlebih dahulu. Perlu saya jelasin Pak, lemparan batu memang ada. Itu setelah rekan kami diangkat. Itu lempar batu juga nggak sampai kena. Masalahnya udah jauh mobilnya dilempar. Itu yang terjadi di lapangan. Kalau kemarin kesaksiannya ada 3 orang kurang lebih yang terluka dari anggota Satpol PP-nya sendiri karena lemparan batu, bahkan Kalau ada juga yang terluka, yang memar di bagian mata seperti itu. Kalau yang itu saya kurang tahu Pak. Masalahnya setelah kejadian Pamong Praja ini membawa rekan kami, saya langsung kemas barang, takutnya ntar ke barang larinya kan. Kalau itu saya udah nggak tahu lagi. Apa yang membuat teman-teman masih bertahan di sana di saat surat itu sudah dilayangkan seperti itu? Sebenarnya gini loh Pak, kami PKL Permindo bukan pengen sih, cobalah jangan dianaktirikan. Sementara tempat lain ada tempat pemindahan, kami yang udah lama berjualan di Permindo tidak ada sama sekali. 70% bisa dicek di lapangan, pedagang Permindo adalah warga asli dari Kampung Jawa Dalam. Di mana mereka mau mencari uang. Sudah berapa lama kira-kira para pedagang bertahan di sana? Kalau saya pribadi sudah 20 tahun. 20 ada yang tahun? lebih 30 tahun. Malah ada yang sudah turun-temurun. Jauh sebelum jalan disabilitas dibikin. Oke, saya mau dengar juga dari versi Bang Tito. Bang Tito, apa yang Bang Tito lihat sendiri dari kejadian ini, Bang Tito? Dengan pemberitahuan yang sudah dilayangkan seperti itu, lalu penertiban yang terjadi di minggu kemarin. Ya, berawal sebetulnya itu pada hari Kamis, kita lupa tanggalnya. Ketua tim kita waktu itu adalah Bang Yusak David Tingah. Waktu itu dihubungi oleh pedagang. Kebetulan saya waktu itu tidak hadir lagi di Pasaman. Berdialoglah para pedagang itu 2 hari ya, Jumat dan Sabtu, berkaitan sudah hampir 1 minggu tidak berdagang. Dia mengeluhkan 1 minggu tidak berdagang karena surat yang dilayangkan. Oh, jadi sempat terhenti juga? Iya, terhenti 2 minggu. Kemudian di hari Minggu, karena pedagang ini mau berdagang, makanya kita diperintahkan oleh ketua tim untuk melihat ke lapangan, untuk memberi dukungan kepada pedagang untuk berjualan pada hari Minggu tuh. Karena berawal dari itu, sejak dicabutnya keputusan Wali Kota nomor 438 tahun 2018 dan dikeluarkan lagi keputusan Wali Kota nomor 644 tahun 2024, tidak ada solusi yang diberikan ke para pedagang Permindo. Mau kemana? Sampai detik ini PJS Wali Kota Padang tidak merespon apapun. Itu kita lihat. Kenapa? Kita hanya berdiri pada solusinya mana. Itu yang kita bertahan. Kalau sudah ada solusi, diajak berbicara masyarakat, diajak bicara pedagang, oke, kemana solusinya? Ini dicabutnya Perda 438 tahun 2018 itu dulu dibentuk Perda tersebut, diajak masyarakat pedagang untuk berdialog jam berapanya. Sekarang dicabutnya Perda 438 tahun 2018, tidak diajak pedagang. Dia buat juga keputusan Wali Kota tanpa diajaknya pedagang.